Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Paskal, Pastoral Counseling Alkitab. Bersama saya, Pendeta Michael Maramis. Baik, kita akan segera mulaikan. Pertanyaan yang pertama datang dari seorang pria usia 30 tahun. Saya kerja di luar kota dan jarang pulang. Kadang saya ngerasa jadi orang asing di rumah sendiri, karena anak dan istri udah terbiasa tanpa saya. Pertanyaannya, gimana caranya membangun lagi kedekatan sama keluarga? Walaupun waktu saya buat mereka terbatas. Oh, maksudnya walaupun waktunya terbatas ya. Nah, kamu sendiri yang ciptakan suasananya. Jangan menunggu istri atau anak-anak yang menciptakan suasana di tengah-tengah keluarga. Ya, kamu sendiri yang harus menciptakannya. Jangan-jangan selama kerja di luar kota, kamu tidak pernah memperhatikan kebutuhan keluarga. Ini juga bisa memicu akhirnya terjadi kerenggangan hubungan, ya. Mungkin Anda tidak pernah telepon, ya, selama Anda berada di luar kota. Engkau tidak pernah bertanya bagaimana kabar keluargamu melalui istri, tidak pernah tanya bagaimana anak-anak. Ini juga bisa menjadi pemicu. Ya, padahal kamu sebagai suami bukan hanya mencukupi kebutuhan nafkah mereka, kebutuhan jasmani, tapi kamu sebagai suami juga harus bertanggung jawab ya di dalam membangun keluarga, membangun hubungan. Ya. Karena kebutuhan keluarga itu bukan hanya soal kebutuhan jasmani di mana bisa terpenuhi setiap makan minum mereka. Tetapi ada kebutuhan psikologi, ada kebutuhan rohani yang itu bergantung kepada kamu. Jadi kamu harus benar-benar menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab. Ya, saya kembali kepada yang pertama tadi ya. Kamu mungkin tidak pernah telepon, padahal di zaman sekarang ini kan jangankan kita orang dewasa, bayi usia 5 tahun pun sudah ada handphone di tangan. Balita maksud saya, bukan bayi, balita. Ya, sudah ada handphone loh di tangan. Apa sulitnya kamu nelpon keluarga, tanya kabar bagaimana, anak-anak sudah makan pagi, siang atau malam, bagaimana perkembangan mereka di sekolah. Kamu tidak pernah tanya, ini yang membuat kamu akhirnya merasa asing, ya. Terjadi miskomunikasi, ya. Jadi ini yang harus kamu perhatikan ya. Lagi pula kamu sebagai suami jangan sampai kamu pelit. Jangan-jangan keluargamu sendiri sudah tidak lagi rukun dengan kamu, ya, karena kamu pelit. Nah, oleh sebab itu ya kamu harus benar-benar berubah dengan sendirinya, ya. Ya, harus berubah. Jangan tunggu istrimu yang berubah atau anak-anakmu. Kamu sendiri yang harus berubah. Nah, saya memberikan sebuah tips kepada kamu. Yang pertama itu ajak komunikasi. Bicarakan baik-baik ya. Mengapa terjadi demikian? Ya. Kemudian rendah hati ya, bersedia mengakui kesalahan di hadapan keluarga. Ya. Kemudian ajak jalan bersama, beribadah bersama dan beri pujian sekalipun hal yang terkecil terhadap istrimu dan anakmu yang mereka telah lakukan, kamu harus berikan pujian atau berupa reward. Dan yang keempat itu Anda harus bersedia dikoreksi. Ya, bersedia diberikan masukan dari keluargamu sendiri. Rendah hati demi menyelamatkan keluargamu, ya.
Ini menjadi pesan dari saya buat kamu sebagai saran. Jadilah kepala keluarga yang baik dan jadilah imam yang baik dan papa yang baik, suami yang baik di tengah keluarga. Masih punya kesempatan untuk bisa diperbaharui. Tuhan memberkati kamu, ya. Dan saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, datang dari seorang wanita usia 42 tahun. Suami saya orangnya cuek dan gak terlalu terbuka soal perasaan. Kadang saya capek karena merasa berjuang sendiri menjaga hubungan kami tetap hangat. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan supaya enggak merasa sendiri dalam pernikahan? Padahal saya masih pengen mempertahankan semuanya. Memang membangun sebuah pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Tetapi itu sudah menjadi pilihan kamu. Kamu sendiri yang memilih dia untuk menikah denganmu. Ya. Mengapa kamu tidak dari awal, ya, kamu tidak salah mengambil keputusan? Tapi sudah terlanjur. Karena nasi sudah menjadi bubur, ya buburnya jangan dibuang, ya. Bubur tetap dimakan, dicampur dengan ayam, rempah-rempah, pasti menjadi enak. Bisa dinikmati, ya. Kamu harus terima konsekuensi dari pernikahan yang telah berlangsung sekian tahun. Ya, jangan sampai memilih cerai. Itu tidak dikehendaki dalam kekristenan. Ya, kamu jalani saja hidup ini bersama dengan pasangan. Kamu pasti bisa menemukan Tuhan di tengah gelombang badai yang kamu alami dalam membangun pernikahan. Ya, temukan Tuhan di situ. Ya. Tips dari saya adalah, satu, kamu harus jaga mulut, jangan cerewet. Karena banyak ibu-ibu, wanita-wanita, ya, terjadi konflik dalam rumah tangga, dalam pernikahan hanya karena masalah mulut. Ya, belajar diam, ya. Berhenti kamu mencari kebahagiaan. Ya, karena menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Ya, kalau kamu mencari kebahagiaan, ada di fase-fase tertentu ketika pasangan hidupmu sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kamu. Kamu bisa berkata, ini rasanya bukanlah tulang rusuk. Jangan-jangan dia tulang rusak. Ini bukan jodohku. Nah, ada banyak ya keluarga, rumah tangga yang akhirnya hancur hanya karena ya mencari kebahagiaan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan harus memberi kebahagiaan. Tips yang ketiga, kamu cari Tuhan setiap hari, ya. Karena yang mengubah hati manusia yang keras bukan manusia atau kamu sendiri, tetapi Tuhan yang mengubahkan. Yang keempat, kamu tetap harus hidup suci, ya. Hidup suci setiap hari. Tetap menghormati dia sebagai suamimu. Ya, temukan Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan kamu alami. Jangan lari apalagi cerai. Itu tidak boleh terjadi dalam rumah tangga Kristen. Ya, tetap semangat, kamu luar biasa. Ya, maju terus di dalam Tuhan. Dan kalau perlu saya tambahkan, kamu ikut doa pagi saya. Setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Ya, ikuti doa pagi saya setiap hari. Kamu pasti akan dipulihkan Tuhan. Oke, saya lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Datang dari seorang pria usia 35 tahun.
Saya sempat gagal bangun bisnis dan sekarang jadi takut mulai lagi. Tapi di sisi lain saya nggak bahagia kerja ikut orang terus. Oh iya, alangkah baiknya kalau kamu tidak bisa bekerja sama membangun bisnis. Bisa bekerja sama dengan orang lain atau kamu tidak mau digaji oleh orang lain, tidak apa-apa kamu bisnis ya. Gimana caranya tahu apakah ini waktunya nyoba lagi atau Tuhan memang suruh saya tetap di zona aman dulu? Wah, kamu baru sekali gagal udah takut. Anda berpikir pengusaha-pengusaha terkemuka di dunia tidak pernah mengalami kegagalan. Mereka bukan hanya sekali mengalami kegagalan, bukan hanya puluhan kali, ratusan kali, bahkan bisa mencapai ribuan kali mengalami kegagalan. Ya, banyak pengusaha-pengusaha terkemuka yang pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Ya, karena kegagalan-kegagalan ini seringkali itu menjadi pelajaran berharga yang membentuk jalan mereka menuju keberhasilan. Nah, kalau kamu baru satu kali gagal, langsung trauma dan tidak mau ulang lagi, bagaimana kamu bisa sukses? Padahal kegagalan itu menjadi batu loncatan untuk supaya kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi. Karena kamu sudah tahu, oh ini kegagalan yang pertama ini tidak boleh terjadi lagi. Nah, misalnya saudara, pengusaha terkemuka ya, Kolonel Harlan Sanders. Itu adalah seorang pendiri Kentucky Fried Chicken. Ya. Ia mengalami lebih dari 1.000 penolakan saat mencoba menjual resep ayam goreng. Oh, kalau kita baru sekali kita masuk ke rumah ditolak, kita cemas, kita putus asa, trauma dan tidak mau balik lagi. Tapi Kolonel Harlan Sanders ini dia terus berulang-ulang. Ya. Bayangkan dia memulai bisnisnya di usia 65 tahun. Sudah mulai tua itu saudara. Tapi ternyata usia tidak bisa membatasi, menghalangi kesuksesan seseorang ketika dia benar-benar serius. Ya. Ya, ketika dia pensiun, ya, saudara, dia memulai sebuah bisnis yang baru. Dan hari ini Anda melihat bagaimana bisnis KFC itu luar biasa. Hampir di semua kota ada cabangnya. Ya. Siapa lagi? Walt Disney. Juga pernah mengalami kegagalan. Bahkan sampai bangkrut. Ya. Tapi dia terus berjuang. Siapa lagi? Elon Musk. Ya. Dia merupakan pendiri Tesla. Dia pernah gagal pada waktu peluncuran roket. Dia banyak menghadapi tantangan. Tetapi saudara, Anda lihat hari ini dia menjadi seorang sukses termasuk terkaya di dunia saudara. Siapa lagi selain Elon Musk? Jack Ma, pendiri Alibaba Group, juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Ya. Jadi saya sarankan kepada kamu, bangkit. Jangan trauma baru sekali aja kamu membangun usaha bisnis lalu sudah mulai merasa gagal. Dan ingat, jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan, ya. Jangan sampai berprasangka buruk. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyuruh kamu harus ada di zona nyaman dulu? Nggak mungkin. Ya, jangan-jangan kamu penuh dengan ambisi. Jangan, saudara. Kerja saja, jangan mencurigai Tuhan. Karena pekerjaan itu juga adalah melayani Tuhan. Nah, Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan begini. Taburlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah membiarkan tanganmu berhenti pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Bekerja saja, rajin, bertanggung jawab. Ya, Tuhan pasti akan memberkati. Ya, lebih-lebih kamu harus mencari Tuhan dan hidup suci. Pertanyaan keempat datang dari seorang wanita usia 31 tahun. Saya sering dibanding-bandingin sama adik saya yang katanya lebih sukses dan berhasil.
Padahal saya juga punya perjuangan sendiri yang enggak mereka lihat. Pertanyaan, gimana saya bisa tetap merasa berharga di mata Tuhan? Walau orang lain enggak menghargai usaha saya. Kalau yang membanding-bandingkan itu adalah orang tuamu, kamu diam saja. Ya, tidak perlu marah, tetap rendah hati, biarkan berproses melalui waktu. Ya, yang kamu harus kejar bukanlah kesuksesan dan keberhasilan dunia, tetapi kesucian hidup di hadapan Tuhan. Itu yang mestinya kamu perjuangkan. Ya, kamu harus sukses di situ. Sesuai dengan apa kata firman Tuhan kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Nah, tetapi bukan karena itu kita mencari Tuhan, bukan karena supaya kita sukses berhasil, ya, bukan karena itu lalu kita hidup suci. Ya, apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Tidak ada artinya. Jangan iri dengan orang yang lebih sukses dari kamu, sekalipun itu saudara kandungmu. Jangan pernah iri, ya. Kamu harus maju terus, tetap lakukan pekerjaan baik di mata Tuhan, dan ya, cari pujian Tuhan bukan pujian dari manusia. Karena pujian manusia itu semua rata-rata palsu. Ya. Tidak membangun iman, tapi carilah pujian dari mata Allah. Ya, dan ayat firman Tuhan untuk kamu, Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kamu lakukan itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Menyenangkan Tuhan dengan apa yang kau kerjakan. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Ya, jangan jadi hamba uang. Tapi jadilah hamba Tuhan di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan jangan kamu banding-bandingkan pekerjaanmu dengan pekerjaan saudara kandung. Atau siapapun dia. Ya, itu pesan saya. Tuhan memberkati kamu luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya. Datang dari seorang pria usia 40 tahun. Saya punya anak remaja yang mulai susah diajak ngobrol. Dan lebih sering pegang HP daripada dengerin orang tua. Kadang saya bingung harus tegas atau harus sabar. Ya, harus tegas atau harus sabar. Gimana cara jadi ayah yang bisa tetap dekat sama anak tanpa bikin dia makin menjauh? Memang ini sudah zamannya. Ya. Jangankan anak remaja, anak-anak usia 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah punya HP di tangan mereka masing-masing. Ya. Memang sudah tidak bisa dibendung perkembangan teknologi hari ini. Nah, caranya adalah bangunlah hubungan yang baik dengan anak secara konsisten. Ya. Berikan pemahaman yang benar dan coba libatkan anak di berbagai kegiatan, misalnya kursus. Kamu kasih kursus anakmu. Ya. Kasih kursus, entah kursus matematika, kursus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau juga bisa melibatkan dia di sanggar. Ya. Di sanggar. Atau semacam olahraga. Ya, kalau kamu melibatkan anakmu di berbagai kegiatan, dengan otomatis, secara otomatis dia pasti akan berkurang menggunakan handphone. Karena ada hal yang dia harus kerjakan. Tapi kalau dia tidak punya kegiatan, begitu pulang sekolah, lalu dari misalnya dia pulang sekolah jam 12 atau jam 1, Anda bisa membayangkan dari jam 1 itu sampai jam 8 malam. Dia bisa menggunakan gadget itu. Tapi kalau kamu melibatkan dia di berbagai kegiatan, penggunaannya makin sedikit. Ya, itu tips dari saya. Tidak perlu kamu marah, ya, dan kamu bangun hubungan, ya, dengan dia. Berikan reward,
dari hal-hal kecil yang dia lakukan, kamu berikan reward, berikan pujian, ya, dan ajak berkomunikasi. Jadikan dia sebagai sahabat. Ya, kadang-kadang orang tua itu otoriter, ya. Itu saran saya buat kamu, ya. Tuhan memberkati. Dan pertanyaan yang terakhir datang dari seorang wanita usia 33 tahun. Saya tinggal bareng mertua dan hampir tiap hari ada aja hal kecil yang bikin saya kepikiran. Saya nggak mau ribut, tapi lama-lama hati saya capek juga. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan supaya bisa tetap sabar dan damai di rumah walau situasinya nggak selalu nyaman? Simpelnya, ya kalau kamu tidak mau ribut sama mertua, ya kamu harus pindah rumah. Supaya kamu tidak pernah ribut lagi. Ya. Karena memang ada mertua-mertua yang cerewet. Selalu meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan. Hanya perkara-perkara kecil. Ya, bisa diributkan loh. Misalnya salah meletakkan kursi, salah meletakkan pakaian, salah meletakkan buku, salah meletakkan sapu lantai, ya, itu bisa jadi ribut, bisa ribut itu loh, perkara-perkara kecil, ya, atau mendengar suara terlalu keras, bisa menjadi keributan di dalam rumah. Nah, caranya kamu pindah rumah aja, ya, kalaupun punya rumah pribadi ngontrak aja, demi menjaga antara kau dan mertuamu. Ya kecuali ya ada sesuatu lain hal yang membuat kamu mestinya tidak harus keluar dari rumah. Ya. Ya memang kalau ada orang tua di usia tertentu, usia lanjut itu kadang-kadang mengalami perubahan. Ya, kadang-kadang ada orang tua di usia senja sudah seperti kanak-kanak. Ya kita maklumi saja, tidak usah berdebat, terima mereka apa adanya. Dan temukan Tuhan di dalam proses. Ya, jangan-jangan kamu ditajamkan rohanimu melalui mertuamu. Ya, kalau kita memiliki karakter buruk, ya seperti pemarah, mudah tersinggung, Tuhan pasti akan menggunakan orang-orang yang bisa membentuk kita yang mudah tersinggung, yang mudah marah ini dengan orang-orang yang pemarah, yang membuat kita tersinggung. Wah, itu Tuhan bisa pakai. Ya, seperti yang dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan perlu saya berikan tips kepada kamu. Ya, kalau kamu mau tetap tinggal di rumah mertuamu, jaga mulut, ya, bersikap hormat terhadap orang tuamu, jangan berdebat, banyak berdiam diri. Ya, lakukan tugas pekerjaan yang kamu harus lakukan. Bertanggung jawab, tetap menghormati dia. Apapun ya perkataannya terhadap kamu. Ya, berikan teladan. Ya, dan melalui itu Tuhan pakai untuk bisa menemukan Tuhan. Dan jangan lupa kamu ikut doa pagi dengan saya. Setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di program doa pagi di channel YouTube GSKI Rehoboth Tomohon. Ya, ini yang dapat saya sampaikan buat kamu. Tetap terus berjuang, ya, hidup suci, hidup kudus, dan berusaha berkenan kepada Tuhan. Dan berakhirlah pula program Paskal, Pastoral Counseling Alkitab. Sampai jumpa nanti di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.